Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Riyandi di sini akan menceritakan tentang kasus serangan cyber terhadap perusahaan Adobe. Pada Oktober 2013, Adobe, perusahaan teknologi terkemuka ini yang mengembangkan perangkat lunak seperti Photoshop, Acrobat, dan Illustrator, mengalami salah satu serangan cyber terbesar dalam sejarah mereka. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi tim IT Adobe, sampai mereka menemukan aktivitas mencurigakan di jaringan internal perusahaan. Akses tidak sah telah terdeteksi, dan semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa mereka sedang menghadapi ancaman serius. Tidak lama setelahnya, Adobe mengkonfirmasi bahwa peretas telah berhasil mencuri data pelanggan serta kode sumber produk-produk andalan mereka. Akibatnya, jutaan pengguna beresiko mengalami kebocoran data pribadi. Dan lebih parahnya lagi, perangkat lunak Adobe bisa dieksploitasi oleh hacker lain yang memahami kode sumbernya. Ketika penyelidikan mendalam dilakukan, hasilnya cukup mengejutkan. Peretas berhasil mencuri informasi pribadi sekitar 2,9 juta pelanggan Adobe. Data yang bocor meliputi ID dan kata sandi, nama lengkap pengguna, nomor kartu pembayaran terenkripsi, tanggal kadaluarsa kartu kredit, dan detail transaksi dan informasi akun lainnya. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian kode sumber beberapa perangkat lunak penting Adobe. Kebocoran kode sumber ini sangat berbahaya karena memungkinkan hacker menemukan kerentanan di dalam software tersebut. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat malware atau eksploitasi yang menargetkan pengguna Adobe di seluruh dunia. Insiden ini kemudian dikenal sebagai Adobe 2013 Data Breach. Ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran data terbesar di industri teknologi, mengingat dampak luasnya terhadap jutaan pengguna dan potensi eksploitasi perangkat lunak Adobe yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga pemerintah. Meskipun Adobe tidak merilis detail lengkap tentang bagaimana serangan ini terjadi, banyak pakar keamanan cyber percaya bahwa peretas menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, eksploitasi kerentanan jaringan. Kemudian, serangan SQL injection atau zero-day exploit. Dan pencurian kredensial dan eskalasi hak akses. Setelah insiden ini terungkap, Adobe langsung mengambil langkah-langkah berikut untuk memitigasi dampak serangan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang pertama, pemberitahuan dan pengganti kata sandi. Adobe segera memberitahu jutaan pengguna yang terkena dampak dan meminta mereka untuk mengganti kata sandi mereka. Kemudian peningkatan keamanan data pelanggan. Adobe meningkatkan protokol enkripsi untuk data pelanggan, terutama untuk kredensial login dan informasi kartu pembayaran. Serangan terhadap Adobe pada tahun 2013 menyoroti betapa rentannya perusahaan teknologi besar terhadap ancaman cyber. Kebocoran kode, sumber, dan data pelanggan dalam skala besar dapat menyebabkan eksploitasi jangka panjang terhadap pengguna dan merusak reputasi perusahaan. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, pentingnya enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan. Kedua, perlunya sistem keamanan berlapis, seperti MFA dan deteksi anomali jaringan. Terakhir, pembaruan rutin dan pemantauan ancaman untuk mencegah eksploitasi terhadap software yang rentan. Sejak serangan ini, Adobe terus berupaya memperbaiki keamanan mereka. Namun, insiden ini tetap menjadi peringatan besar bagi industri teknologi bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman dari ancaman cyber. Terima kasih.